Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, para hujjaj, mukarram Bapak Haji Syarif, mukarram Bapak Haji Amir, mukarram Ustaz Ahmad, mukarram Ustaz Asrullah, Abdul Khusus. Yang saya hormati guru kita mukarram Ustaz Dr. Nas Muhammad Sani. Doakan guru kita semoga Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah permudah segala urusannya. Dan kita semua yang hadir di majelis ini, semoga kita semua mendapat ridho Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan Allah. Allah permudah segala urusan kita, melancarkan rezeki kita, menjadikan putra-putri kita putra-putri yang saleh dan salehah. Semoga bertambah usia, bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah takut kepada Allah, bertambah semangat dalam ibadah, bertambah nikmat dalam berzikir, berselawat, beristighfar, membaca Al-Quran. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk mualif kita dan untuk guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah bagi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Sulaiman Nuri, Syekh Al-Nuri bin As-Kamaliki, Syekh Ahmad Ghazali Rahmatullah, wa Ibsar Musa Hamid bin Garsi, wa Yashmashar dari Al-Baklani, Asqar Syamsul Arifin, wa Syekh Muhammad dan Nasbah bin Al-Yurus bin Awliya wa Tawfaq bin Jabal wa Syekh Adil Syarihin bin Abadina Muhajirin dan Radina wa kulli musayyidah dan hadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi pagi wafat, yaitu almarhum Al-Furlan Ustaz Haji Sobur. Kita bacakan Al-Fatihah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah beliau, mengampuni segala kesalahan-kesalahannya, dan kuburnya raudhah min riyadil jannah, wa lakum bi salihah la hadat nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas mengenai hadis riwayat Jabir yang sangat panjang, bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW itu diberikan 5 keistimewaan yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu. Nabi diberikan 5 kekhususan yang tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Di antaranya ialah Nabi besar Muhammad mendapat pertolongan dengan takutnya musuh, padahal perjalanan masih sebulan mau perang.
ya mau perang, ini bakal sebulan lagi ketemunya, itu udah takut. Padahal masih sebulan lagi, musuh-musuhnya sudah takut. Kemudian Allah jadikan bumi itu sebagai masjid dan suci. Artinya di mana saja sholat maka hukumnya boleh, tidak harus di masjid. Jadi siapapun mendapati waktu sholat maka hendaknya dia sholat meskipun tidak mendapati masjid. Baik, fikih hadis dari pelajaran yang kemarin. Yang pertama, fadlun Nabi Muhammad SAW ala sayyidil anbiya. Hadis tersebut menjelaskan kepada kita keutamaan Nabi besar Muhammad SAW dibanding para nabi dan rasul. Jadi Nabi besar Muhammad adalah sayyidul anbiya wal mursalin, pimpinan para nabi dan pimpinan para rasul. Dan Nabi besar Muhammad pernah bersabda, "Ana sayyid waladi Adam yaumil qiyamah wala fakhr." Aku adalah pimpinan anak Adam nanti di hari kiamat. Aku mengatakan ini bukan sombong, tapi ini kenyataan. Rawahu Muslim. Di Nabi besar Muhammad bersabda seperti ini, ya. Nabi besar Muhammad mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul berkata itu tidak berdasarkan hawa nafsu, tapi memang wahyu dari Allah. Allah yang memerintahkan kepada Nabi, ya Rasul sampaikan kepada umat bahwasanya engkau pimpinan anak Adam nanti di hari kiamat. Agar apa? Agar semua tahu keutamaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadis ini memberi pelajaran at-tahaddatsu bi nikmatillah. Tahaddus bi nikmah. Tahaddus bi nikmah itu hukumnya boleh. La bitabahi wal fakhr. Di sini Nabi besar Muhammad menyebutkan bukan bangga dan sombong, tidak. Tapi tahaddus bin nikmah, ingin menyampaikan nikmat yang sudah Allah berikan kepada beliau. Baru liyahmila nafsahu wa ghairuhu mimman nala musyaitun minha ala syukri wa tafani fi ta'at li musjini an subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini juga memberi pelajaran kepada kita semua bahwasanya siapapun yang mendapatkan nikmat hendaknya dia tahaddus bin nikmah. Boleh membicarakan nikmat tersebut bukan untuk sombong, bukan untuk bangga, tapi sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah. Jadi menyadari semua nikmat datangnya dari Allah, bukan hasil usaha dia sendiri, bukan hasil kecerdasan dia sendiri, tapi apa? Semua nikmat datangnya dari Allah dan dia berniat untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Hendaknya dengan nikmat Tuhanmu fahaddits, maka ceritakanlah. Ya, jadi boleh tahaddus bi nikmat, boleh, tapi bukan untuk sombong atau untuk tujuh, ya. Tapi kebanyakan ya kalau kita dapat nikmat diam-diam. Ya, pas susah, pas bokeh baru cerita Tuhan. Ya. Yang ketiga, Nasrul Rasul sallallahu alaihi wasallam bi rabbil adu minhu. Nabi besar Muhammad mendapat pertolongan dari Allah dengan takutnya hati musuh. Farruhu min jundi sallallahu alaihi wasallam yataqaddamu baina yadayhi yabsul qulub qabla al-qawalib. Jadi rasa takut yang ada di hati-hati musuh itu termasuk tentara-tentara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu rasa takut menyerang lebih dulu kepada musuh sebelum serangan fisik. Ya. Jadi sebelum serangan fisik, sebelum ketemu, ini udah ada serangan dulu. Serangan apa? Berupa hati takut pada musuh-musuh Islam. Inilah kehebatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehebatan sahabat-sahabat Nabi. Musuh belum ketemu sudah takut. Baru dengar aja, dengar pasukan Nabi udah bergerak, maka semua udah kecut, udah takut, ya, sudah gentar. Meskipun senjatanya
lengkap. Ya kalau udah musuhnya takut, mental udah jatuh, ya udah wassalam kalau begitu ya. Tapi sekarang ya ini kita semua dikuasai oleh musuh-musuh. Kenapa? Kita dipermainkan oleh musuh-musuh. Kenapa? Ya karena kan kita semua hubbud dunia wa karahiyatul maut. Udah cinta dunia dan takut mati. Sehingga rasa takut di hati musuh dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-itsbatu li ahkam syar'iyyah. Fa minha annahu la yaqtasu iqamus shalah bil masajid. Hadis ini menetapkan hukum syariat bahwasanya sholat tidak harus di masjid. Di mana saja kita berada, apabila ada di hutan, apabila ada di gunung, apabila ada di jalan, ingin sholat tidak menemukan masjid, maka sholat di mana saja. Adapun umat-umat terdahulu nggak boleh sholat, melainkan harus di tempat ibadah mereka. Yang kelima, al-aslu fil ardi taharah. Ya, asalnya bumi itu suci. Ya, kita sholat di mana? Di jalan. Waktu Idul Fitri, Idul Adha, asalnya memang suci itu. Ya. Ketika 212 ada sholat di jalan, ya asalnya suci. Kecuali jelas-jelas ada yang buang air kecil baru najis. Selama nggak kelihatan di mata, udah anggap aja suci. Yang keenam, at-tayammumu yubihu ma mana'ahul hadath. Karena tayammum itu membolehkan apa saja yang dilarang oleh hadath seperti air. Jadi kedudukan tayammum itu sama seperti air. Wa hadza madhab Abi Hanifah. Ini madhabnya Imam Abu Hanifah. Intinya tayammum pengganti mutlak. Ya, pengganti mutlak, pengganti air secara mutlak. Fa yusalli bihi ma syaa min fardhin wa naflin ma lam yuhaddits aw yajril ma. Maka salat sesukanya, baik salat fardu maupun salat sunnah, selama belum hadas atau selama tidak mendapatkan air. Di annahu badal mutlak. Karena dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu tayammum pengganti air secara mutlak. Jadi habis tayammum mau sholat fardu berapa saja boleh. Habis sholat maghrib kemudian masih punya wudu, masih punya tayammum. Tayammumnya belum batal, boleh nyambung ke isya tanpa harus tayammum lagi. Ini mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi intinya selama tidak batal itu tayammum terus-menerus berlaku. Wa qala jumhur, dan tapi berkata jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, madzhab Maliki, Syafi'i, Hambali, annahu yubihu sholata fardhatan wa ma syaa minan nawafil. Fala yajma'u bihi baina fardhataini. Adapun menurut jumhur ulama, tayammum itu hanya membolehkan satu sholat fardu, ya, dan sholat sunnah sesukanya, maka nggak boleh menggabungkan dua sholat fardu. Ya, dia sholat maghrib tayammum, gak ada air misalnya. Adzan isya, ini tayammum belum batal, tetap menurut jumhur ulama, meskipun tayammumnya belum batal, itu batal otomatis. Maksudnya nggak berlaku untuk sholat isya, karena hanya berlaku untuk satu fardu. Adapun sholat sunnah bebas, ya. Sholat isya tayammum untuk sholat isya. Habis sholat isya sholat ba'diyah isya. Habis sholat ba'diyah isya sholat tarawih. Habis sholat tarawih sholat witir, boleh bebas. Kenapa? Karena itu sunnah bebas selama belum batal. Adapun fardu hanya untuk satu fardu. Kenapa? Karena tayammum ini hanya pengganti. Dia lemah, ya. Dia bukan badal secara mutlak, dia cuma pengganti. Wa innama bitayammumihil fardhu istibah al-faridah wa nafilah. Kalau ketika tayammum, niat tayammumnya untuk sholat fardu, maka boleh dua.
boleh sholat fardu juga, boleh sholat fardu dan juga sholat sunnah. Jadi ketika tayamumnya niatnya untuk sholat fardu, maka boleh dua, boleh fardu dan juga boleh sunnah. Wa inna wan nafla istibaan nafli walam yastabahil faridah. Tapi kalau tayamumnya niatnya untuk sholat sunnah, maka nggak boleh sholat fardu. Bisa dibalik. Jadi kalau tayamumnya niat untuk sholat fardu, maka otomatis sholat sunnah boleh ikut. Tapi kalau tayamumnya niatnya untuk sholat sunnah, ya udah untuk sholat sunnah saja. Untuk sholat fardu tidak berlaku. Kemudian yang ketujuh, pelajaran dapat diambil dari hadis tersebut, taksisul tayamum bid-durab wa annahu la yujzi'u ghairuh. Wa bi qala Ahmad wa Syafi'i, tayamum itu khusus dengan debu yang ada di tanah. Ya, enggak boleh dengan yang lainnya. Ini pendapat Imam Ahmad dan pendapat Imam Syafi'i. Jadi debu itu debu yang ada di atas tanah. Enggak boleh dengan yang lainnya. Wa ajazal malikiyah at-tayammum bi kulli ma kana min jinsil ardi idza lam yuqra. Berkata ulama Malikiyah, tayamum itu boleh dengan jenis tanah apapun selama tidak dibakar. Ya, jadi debu-debu yang ada di tembok, debu-debu yang ada di meja, debu-debu yang ada di lemari itu boleh digunakan. Dan ada juga ulama Syafi'iyah yang sama dengan pendapat Malikiyah. Jadi boleh kita pakai juga ini Pak. Ya, karena kalau kita pakai pendapat harus debu yang ada di tanah, repot sekali. Ya, jadi tanah repot, jalan udah diaspal semua, udah semen. Iya repot. Nah, jadi ini bisa kita pakai pendapat apa yang mengatakan debu di mana saja boleh, karena juga asalnya dari tanah. Ya, jadi debu yang ada di tembok, debu yang ada di lemari, debu yang ada di meja selama suci maka boleh dipakai. Ya, kalau harus debu yang ada di tanah, ini orang sakit repot ya. Harus ngambil dulu nih di tanah, ya di tanah, ntar apa ambil debunya. Jadi tanah itu tempatin koran, nanti diambil atasnya. Ya ini repot ya seperti ini. Jadi kita boleh mengikuti pendapat ulama Syafi'iyah yang pendapatnya sama seperti Malikiyah. Baik. Selanjutnya waqala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, wa Muhammad dan Muhammad, yasihu bi kulli tahirin min jinsil ardi. Sah tayamum dengan setiap yang suci dari jenis tanah apapun. Wa huwa ma la yasiru Ramadan, selama tidak menjadi abu. Wala yalimu idza turiqa binar, dan selama tidak meleleh apabila dibakar. Seperti apa tuh? Katurabi, seperti debu. Waramli kerikil. Wal hajar, batu, ini boleh. Ya, jadi tayamum dengan debu yang ada di atas tanah, tayamum dengan debu yang ada di atas kerikil, tayamum dengan debu yang ada di atas batu, itu hukumnya boleh. Amma ma yasir Ramadan, adapun yang jadi abu, ya kalau dibakar jadi abu. Tidak turiqa kal aqabi, seperti kayu. Kan kayu kan kalau dibakar jadi abu. Wal hasis, atau rumput kering. Wa ma yalimu binar, dan setiap yang meleleh apabila dibakar, kal hadid wa rasos, seperti besi dan timah. Nah, ini yang jadi abu, kayu, kemudian rumput kering, kemudian yang meleleh ketika dibakar, besi, timah. Falayasi tayamum bidalik, nggak boleh tayamum dengan itu. Ya, di dalamnya pun alaihi gubar, apabila di atasnya tidak ada abunya, tidak ada debunya. Ya, jadi di atas kayu, tapi kayu tidak ada debunya, nggak boleh. Kenapa? Karena kayu itu kalau dibakar jadi abu. Tapi kalau di atasnya ada debu, maka hukumnya boleh.
Yang kedelapan, tahlilul maghanib lil ummatil Muhammadiyah. Jadi khusus untuk umat Nabi besar Muhammad SAW, apabila mereka berperang, ya itu ghanimah halal hukumnya. Dan kalau perang, ya di musuh kalah. Ketika perang kan musuh kan bawa senjata, musuh bawa harta, bawa kendaraan. Tentu mereka bawa harta. Kenapa? Untuk bekal mereka selama peperangan. Apabila mereka kalah, kan mereka kocar kacir menyelamatkan diri. Hartanya ditinggal, kendaraannya ditinggal, hartanya ditinggal. Maka harta yang ditinggal itu namanya harta ghanimah dan halal untuk diambil. Jadi ini harta ghanimah halal, ini khusus umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada umat-umat terdahulu nggak boleh. Ya, itu umat-umat terdahulu apabila perang kemudian dapat ghanimah, maka hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluna. Maka enggak lama itu ghanimah akan disambar api dari langit. Habis itu hangus semua ghanimah. Sebagai tanda bahwasanya perangnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, umumur risalati khasun bir Rasulil Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keumuman risalah itu hanya khusus untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau umat-umat terdahulu itu hanya diutus untuk umatnya saja, tidak diutus untuk umat yang lain. Tapi untuk Nabi besar Muhammad itu diutus untuk seluruh umat. Ya. Bahkan ya, umat-umat terdahulu apabila mereka mendapati Nabi besar Muhammad, maka nabinya harus meninggalkan syariatnya, ikut kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, mana Allahu li Rasulih sallallahu alaihi wasallam as-syafa'atul uzma di irahatin nasi min hauli yaumil qiyamah. Allah anugerahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafa'atul uzma. Ya, jadi Nabi besar Muhammad dapat syafa'atul uzma untuk menenangkan, meringankan umat dari panasnya pada mahsyar menuju hisab. Ini hanya khusus untuk Nabi besar Muhammad. Nabi Adam tidak bisa, Nabi Nuh tidak bisa, Nabi Ibrahim tidak bisa, Nabi Sulaiman tidak bisa. Yang mampu, ya, yang mampu meringankan umat dari panasnya mahsyar menuju hisab itu hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad. Kita lanjutkan hadis yang ke-108. An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu maqala, dari Ammar bin Yasir, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajah. Satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus aku fi hajah untuk melakukan beberapa kebutuhan. Fa ajnabtu falam ajid ma'a. Ketika aku bertugas untuk melaksanakan tugas Nabi, ternyata aku junub. Ya, jika aku melaksanakan tugas, aku junub. Falam ajid ma'a, dan tidak mendapati air. Zaman dulu air masih susah. Fatamarrabtu fi sha'ili kama tatamarrabu dabbah. Dikarenakan tidak mendapati air, maka aku guling-guling di padang pasir. Sebagaimana guling-gulingnya kedai. Ya, itu kucing kan. Kucing kan kalau kotor dia mandi Pak, mandi di pasir guling-guling. Sama. Ini Ammar bin Yasir, wah junub nih, gak ada air. Akhirnya apa? Udah guling-guling di pasir sebagai ganti dari air. Ya. Tsumma ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Selesai pulang tugas, aku bercerita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Faqala inna ma yakfika an taqula bi yadika hakada. Ammar bin Yasir, ya. Itu enggak perlu begitu. Sebenarnya cukup bagi engkau menepuk dengan tangan engkau, mengusap ke wajah dan menepuk lagi mengusap kepada kedua
tangan. Cukup tayamum untuk junub sama seperti tayamum pengganti wudu. Jadi kira itu apa? Kayak mandi, ya mandi kan pakai air seluruh tubuh, sama juga ada guling-guling kan di pada pasir. Ya. Untuk yang itu nanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, insyaallah penjelasannya akan kita lanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Ya, mohon maaf kalau ucapannya kurang jelas karena di ujung saya awal, jadi agak susah. Baik, semoga kita semua diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Amin wa fa'ala ya amna ya rabbal alamin wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam